Yeah. Uh. Baik, kakak sebelumnya sudah mengirimkan silabus ke panitia. Kalian sudah dapat silabusnya kan? Nah, kakak bakal ngajar sesuai silabus itu. Tiap pertemuan kakak akan bahas satu bab, kecuali pertemuan yang pertama ini kakak akan bahas dua bab karena bab pertama ini tidak begitu banyak ya. Mungkin kalian sudah belajar juga di sekolah gitu ya. Kita bahas unsur senyawa dan tabel periodik. Nah, kita kenalan dulu nih, kimia itu bahas apa sih gitu ya. Nah, jadi pertama, kita akan kenalan dulu nih dengan atom. Atom ini adalah satuan dasar materi yang mengemban sifat unsur. Maksudnya gini, kalau kalian punya pena, ya, kalau kalian punya pena, pena itu kalian hancurin menjadi bubuk, ya, menjadi bubuk misalkan. Nah, pas dia menjadi bubuk itu kita sebutnya materi. Oke, itu kita sebutnya materi. Kemudian materi itu ada bagian paling kecil lagi nih, ada yang menyusun materi itu. Jadi materi itu kumpulan dari beberapa partikel yang kita sebut sebagai atom. Oke. Jadi atom itu adalah satuan dasar materi atau sesuatu yang menyusun materi apapun itu, baik gelas, pulpen, laptop, apapun itu pasti ada atomnya, ya. Jadi kalau ada yang bilang kimia itu tidak terlihat, atomnya yang tidak terlihat, tapi materinya bisa kita lihat. Segala sesuatu itu pasti ada atomnya, gitu ya. Atom terbentuk dari gabungan partikel subatom. Jadi kalau kita punya atom, bayangkan atom itu kayak bola, yang ini nih, yang ada di sini. Atom itu kayak bola bentuknya. Itu cuma gak apa penyederhanaan bentuk atom itu kayak bola. Kemudian di dalam bola itu ada titik. Nah, nih ada titik nih, yang ini. Nah, Nah, titik itu kita sebutnya inti atom. Oke. Jadi atom itu punya inti atom. Nah, inti atom itu tersusun dari dua partikel. Jadi inti atom itu mengandung dua partikel, yaitu proton dan neutron. Proton dan neutron itu ada di inti atom. Kemudian elektron. Elektron itu di mana? Nah, elektron itu di sekitar inti atom. Jadi elektron itu tuh ada di sini nih. Nah, di sini tuh ada elektron. Oke, di sekitar inti atom itu ada elektron. Oke, jadi atom itu di dalamnya ada inti atom, kemudian di sekitar inti atom ada elektron, gitu ya. Elektron itu masanya, ini adalah data elektron, proton, dan neutron, masanya. Jadi massa elektron itu jauh lebih kecil dibandingkan massa proton dan neutron. Ini coba kita lihat nih, masanya itu 10 pangkat minus 24 gitu ya. Satuannya gram. Jadi proton, neutron, dan elektron itu tuh sangat kecil sekali, karena masanya itu sangat rendah gitu ya, sangat kecil. Kemudian elektron itu bermuatan minus satu, proton itu bermuatan plus satu, neutron itu tidak bermuatan. Jadi muatannya nol gitu ya. Nah, simbol dari elektron itu adalah E. Oke. Biasanya bisa juga dituliskan E minus. Oke, jadi E atau E minus. Kemudian kalau proton itu simbolnya H, bisa H plus, bisa juga P gitu ya. Bisa H plus, bisa P. Ini elektronnya dituliskannya gini ya. Elektron. Nah, elektron min satu. Karena muatannya min satu ya. Atau bisa juga dituliskan beta. Beta minus satu. Seperti itu. Oke. Jadi eksperimen menemukan bahwa proton dan neutron merupakan partikel penyusun inti atom yang mengisi volume yang sangat kecil dan masif. Maksudnya itu proton dan neutron itu ada di dalam inti atom. Oke, jadi proton dan neutron itu merupakan partikel penyusun inti atom. Sementara elektron berada di luar inti mengisi volume yang lebih besar. Artinya elektron itu berada di sekitar inti atom. Seperti itu ya. Kemudian ada unsur. Nah, unsur itu adalah zat di mana semua atomnya memiliki jumlah proton yang sama. Misal, karbon, kita punya karbon nih. Kalau grafit ya, kalau kalian punya pensil, ujungnya itu grafit. Nah, di dalam grafit itu semuanya adalah karbon. Oke. Jadi gabungan dari atom yang jumlah protonnya sama, jumlah proton itu kayak gini ya. Jumlah proton itu
Simbol simbol atom itu kan X, A, Z. Nah, Z ini kita sebutnya nomor atom atau itu sama aja kayak proton. Jadi kalau karbon, kalau kalian punya pensil ujungnya itu ada grafit, grafit itu semuanya terdiri dari karbon. Oke, jadi gabungan dari beberapa atom yang protonnya sama kita sebutnya unsur. Setiap unsur memiliki identitas unik yang disebut dengan nomor atom, yaitu Z, yang nilainya sama dengan jumlah proton dari inti dari setiap atomnya. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Sebagian besar unsur merupakan campuran atom yang mirip disebut sebagai isotop, yaitu atom dengan jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Contoh, ada karbon eh, C12 6 ya. 12 itu masanya, 6 itu adalah nomor atomnya. Ada juga karbon yang masanya 13, nomor atomnya atau protonnya 6. Nah, bedanya apa nih? Jadi kan di sini protonnya sama ya, sama-sama 6. Tetapi jumlah neutronnya berbeda. Bagaimana cara menghitung jumlah neutron? Nah, jumlah neutron atau N itu sama dengan N sama dengan A dikurang Z gitu ya. Berarti dengan cara tersebut kita bisa hitung untuk karbon yang ini neutronnya 13 kurang 6 yaitu 7. Nah, sedangkan untuk karbon yang ini neutronnya ada N sama dengan 6, 12 kurang 6 gitu ya. Jadi karbon 13 dan karbon 12 itu memiliki proton yang sama, ya sama-sama 6, tetapi neutronnya berbeda, 7 dan 6. Artinya karbon 13 dan karbon 12 itu kita sebutnya isotop, satu sama lain. Oke? Nah, jumlah proton dan neutron dalam satu atom dalam atom dari isotop tertentu disebut sebagai nomor atom. Oh, ini kayaknya nomor massa ya. Sorry, ini salah. Nomor massa. Oke. Jadi nomor atom itu Z, ini tuh nomor massa. Oke, gitu ya. Nomor massa. Nah, jadi ini kalau kita lihat di tabel periodik, misalkan di sini untuk di tabel periodik ini kadang-kadang kebalik ya. Kadang-kadang ada menuliskannya kayak gini, ya. Ada juga simbol yang menuliskannya seperti ini, gitu ya. Jadi posisi Z sama A-nya itu terkadang terbalik, digambarkan oleh beberapa buku. Jadi yang pasti kalian harus ingat itu A itu adalah nomor massa, nomor massa, Z itu adalah nomor atom. Nah, itu aja yang perlu kalian ingat ya. Jadi kalau dalam hal ini, yang di bawah ini adalah nomor massanya, oke? Yang di atas adalah nomor atomnya. Bagaimana kita tahu yang di bawah nomor massa, yang di atas nomor atom gitu kan pertanyaannya. Nah, cara tahunya itu biasanya nomor massa itu selalu lebih besar dibandingkan nomor atom ya. Nah, atau dengan kata lain, A itu lebih besar dibandingkan Z. Jadi kalau dari tabel periodik ini kita bisa tahu ya nilai yang di bawah ya, yang di bawah itu adalah nomor massa, yang di atas adalah nomor atom gitu ya. Karena aturannya A harus lebih besar dari Z. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, di tabel periodik, unsur-unsur itu digolongkan berdasarkan jenisnya. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah logam. Nah, unsur logam itu yang berwarna hijau ini ya. Semua yang berwarna hijau di sini tuh unsur logam. Oke? Nah, ini perlu kalian ingat ya posisinya. Kalian perlu ingat dan hafalkan. Jadi yang warna hijau ini logam. Jangan hafalkan nama unsurnya, tapi posisinya aja. Oh, golongan 1A, 2A, itu semuanya golongan 1A logam kecuali hidrogen, golongan 2A logam semua,
Kemudian golongan 3A logam kecuali boron gitu ya. Kemudian golongan 4A logamnya Sn sama Pb, golongan 5A Bi gitu ya. Jadi kalian ingat aja logam-logam yang ada di golongan A. Oke? Karena di golongan B semuanya logam gitu ya. Kemudian yang berwarna merah itu adalah metaloid. Sorry, yang warna biru dulu ya. Yang warna biru itu non-logam. Jadi hidrogen itu walaupun terletak di golongan 1A, tapi dia bukan logam, dia tergolongnya non-logam. Kemudian non-logam yang lain itu ada di golongan 4A sampai 7A, ya, seperti itu. Kemudian ada yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu kita sebutnya metaloid atau semilogam. Jadi metaloid atau semilogam itu memiliki sifat logam dan non-logam sekaligus, gitu ya. Makanya dia digolongkan metaloid atau semilogam. Oke, coba kita lihat latihan pertama. Klasifikasikan 3 unsur berikut sebagai logam, non-logam, atau metaloid. Silikon, vanadium, dan bromin. Nah, ini bisa kalian lihat aja dari sini ya. Silikon itu ada di daerah berwarna merah. Berarti silikon itu metaloid. Vanadium, ini silikon ya, kakak tandain dulu. Kita tandain dulu. Ini silikon. Kemudian ini vanadium. Kemudian tadi brom. Ya. Jadi silikon itu metaloid, vanadium itu logam, brom itu non-logam. Jadi jawabannya adalah metaloid, logam, non-logam. Jadi jawabannya E ya, kayak gitu. Strontium adalah strontium. Strontium itu dia logam ya. Nah ini strontium nih, strontium, gitu ya. Kemudian ruthenium, Ru. Ru itu juga logam di sini. Kemudian satu lagi iod, I ya, iodium atau I. Nah, itu ini I ya. I itu non logam. Jadi dia strontium logam. Logam apa? Nah, ini logam alkali tanah ya. Ini kita kasih nama dulu ya. Kalau 1A itu namanya logam alkali, alkali. Ini logam alkali tanah. Sedangkan yang ini semua, ini sampai sini itu logam transisi ya namanya. Logam transisi. Oke. Nah, golongan 7A ini kita sebutnya halogen. Ini kita golongan 8A unsur mulia, gas mulia. Oke. Nah, itu beberapa istilah yang perlu kalian ketahui ya. Jadi golongan 1A itu logam alkali, 2A alkali tanah, 7A halogen, 8A itu gas mulia. Jadi ini jawabannya strontium alkali tanah ya, karena strontium ada di golongan 2A, ruthenium logam transisi, iod halogen. Jadi jawabannya C. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tuh sekarang sifat-sifatnya ya. Logam itu sifatnya kayak gimana sih gitu ya. Nah, logam sebagian besar unsur dalam tabel periodik itu adalah logam. Di kehidupan sehari-hari kita juga di bumi ini itu tuh lebih banyak logam ditemukan ya. Di kulit bumi maupun di dalam bumi itu banyak sekali mineral, banyak logam kayak gitu. Nah, sifat fisik logam yang perlu kita pelajari ya. Logam itu mengkilap. Jadi dia itu kebanyakan logam itu tampilannya itu mengkilap atau memantulkan cahaya gitu ya. Kemudian dapat ditempa menjadi lembaran tipis. Contohnya itu kalau kalian lihat alat dapur aluminium gitu ya, apa namanya panci itu kan panci maupun kuali dan segala macamnya itu kan bentuknya itu tipis gitu ya. Itu hasil ditempa atau dibentuk gitu ya. Jadi logam itu dapat ditempa menjadi lembaran tipis. Yang ketiga, sebagian bersifat keras. Nah, sebagian
sebagian besar itu logam itu dia itu bersifat keras atau teksturnya itu keras gitu ya. Seperti besi dan krom. Tetapi ada juga yang lunak. Nah, logam-logam yang lunak itu biasanya logam 1A, 2A itu lunak. Contoh yang lain itu timbal dan tembaga itu juga lunak. Makna kata lunak itu kita mudah untuk dibengkokin gitu ya. Contohnya kawat kawat tembaga. Kalau kalian lihat di rangkaian listrik, kalian punya kawat tembaga, itu kan mudah banget dibengkok-bengkokin gitu ya. Oke, jadi ada yang keras, ada yang lunak. Bahkan ada logam yang wujudnya cair, yaitu logam merkuri, ya raksa. Kalau kalian pernah lihat di termometer, cairan di termometer itu tuh adalah cairan raksa. Jadi satu-satunya logam yang wujudnya cair pada suhu kamar adalah raksa. Jadi logam itu wujudnya padat pada suhu kamar, kecuali raksa ya. Jadi raksa itu wujudnya liquid pada suhu kamar. Nah ini adalah raksan. Oke, kurang lebih kayak gitu tampilan raksa. Kemudian logam itu menghantarkan panas dan listrik ya. Jadi logam itu penghantar panas dan listrik yang baik. Makanya di rangkaian-rangkaian di kabel gitu ada kawat tembaga karena tembaga itu logam dan logam itu penghantar listrik yang baik. Kemudian di dapur kalau kita pakai panci, pancinya itu juga terbuat dari aluminium yaitu logam. Nah, kenapa kita pilih logam? Ya biar cepat panasnya gitu ya, biar bisa digunakan untuk memasak. Kemudian sifat kimia logam, itu tadi sifat fisiknya ya. Sekarang sifat kimia. Apa beda sifat kimia sama sifat fisik? Kalau sifat fisik itu adalah sifat yang tidak melibatkan reaksi. Sedangkan kalau sifat kimia itu adalah sifat yang melibatkan reaksi kimia atau perubahan suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, jadi kalau sifat kimia itu biasanya dikaitkan dengan mudah atau tidak nih si unsurnya itu bereaksi. Oke. Oke, sifat kimia logam itu adalah reaktivitas logam bervariasi. Artinya reaktivitas itu kemudahan suatu senyawa untuk bereaksi. Jadi ada yang reaktif, ada yang tidak reaktif. Kalau logamnya tidak reaktif, artinya logamnya itu sukar bereaksi, seperti emas dan platinum. Makanya pas apa namanya orang yang pakai cincin emasnya itu kan eh, apa namanya tidak berkarat kan, walaupun dipakai misalkan kena air, mau kena hujan gitu ya, dia tetap tidak berkarat. Kenapa? Karena emas itu tidak reaktif. Artinya emas itu sukar atau sulit bereaksi. Nah, kemudian beda halnya sama kayak natrium sama kalium. Mereka itu sangat reaktif sekali. Bahkan kalau kita punya logam natrium, kontak aja terbuka ada logam natrium nih di ruang terbuka ya wadahnya dibuka. Nanti natriumnya itu langsung bisa kebakar di udara karena natrium itu reaktif. Seperti itu. Kemudian kita bahas sekarang non-logam. Oke. Nah, non-logam itu terdiri dari 17 unsur. Jadi tidak sebanyak logam ya. Nah, jadi 17 unsur pada posisi kanan dari tabel periodik ya. Sebagian besar ditemukan sebagai senyawa daripada sebagai unsur maksudnya. Jadi unsur non-logam di alam ditemukan di alam wujudnya itu bukan monoatomik. Kalau logam itu kan misalkan besi ya Fe aja simbolnya Fe gitu ya. Kalau dia unsur non logam dia itu sebagian besar ditemukan sebagai gabungan dari beberapa atom. Nah, wujudnya itu bervariasi. Kalau dia gas mulia, dia tuh wujudnya monoatomik semua. Monoatomik itu maksudnya satu atom aja. Helium, neon, argon, dan sampai radon itu mereka tunggal gitu ya, monoatom. Sedangkan kalau dia ada juga gas di atom. Jadi H2, O2, N2. Jadi hidrogen, oksigen, nitrogen, fluor sama klor ditemukan di alam itu dalam bentuk diatomik, gas diatomik. Ini kalian perlu hafalkan ya. Jadi kalau disebut nanti hidrogen bereaksi dengan oksigen, maknanya itu H2 ditambah O2, bukan H tambah O. Oke?
Karena apa? Karena hidrogen dan O ditemukan di alam dalam wujud gas di atom, gitu ya. Nah, selain gas ada juga unsur non-logam yang wujudnya padat, seperti I2. I2 itu wujudnya padat di suhu ruang. Selenium 8 itu juga padat, sulfur 8 itu juga padat. Sulfur ini kalau kalian main ke gunung tertentu yang ada kawahnya, kemudian ada warna kuning-kuning gitu, nah itu sulfur. Oke, jadi sulfur itu dia S8 wujudnya padat. Kemudian ada fosfor, P4. Nah, fosfor ini di kehidupan sehari-hari kita udah ada di korek, yang korek main gesek itu, ya kan? Nah, korek gesek itu ujungnya itu kan ada yang berwarna merah kecoklatan gitu. Nah, itu fosfor, P4, wujudnya padat. Kemudian ada karbon. Nah, karbon itu udah banyak lah di kehidupan sehari-hari kita. Arang, kemudian pensil. Nah, itu semuanya adalah grafit atau karbon. Nah, karbon itu dibagi dua. Ada karbon yang grafit, kayak di pensil itu kita pakainya grafit. Kemudian kalau di perhiasan itu adalah intan. Nah, apa beda grafit sama intan? Nah, itu nanti kita lihat ya. Kayaknya ada di slide ini deh. Kalau nggak ada, nanti coba kalian cari tahu sendiri. Oke. Cairan. Ada juga yang wujudnya cairan nih. Tapi cuma satu, yaitu Br2. Jadi bromin di suhu ruang atau di suhu kamar, wujudnya itu liquid. Oke. Nah, ini yang perlu kalian hafalkan ya. Jadi ada non-logam itu ada gas monoatom, yaitu golongan 8A. Kemudian ada gas di atom, HONFCl. Ada padatan, ISESPC. Kemudian ada cairan, Br2. Pentingnya apa ini nanti? Pentingnya ini nanti pas kita ngebahas tentang termokimia salah satunya. Di termokimia itu nanti kan ada delta H pembentukan gitu ya. Di mana senyawa dibentuk dari unsur-unsur bebasnya. Nah, jadi unsur-unsur bebasnya itu maksudnya wujud unsurnya yang ditemukan di alam gitu ya. Wujud stabilnya yang ditemukan di alam. Jadi kalian harus hafal ini. H itu wujudnya H2 gas, O2 itu wujudnya gas juga gitu ya. Kalau kalian hafal ini sangat membantu sekali di bab-bab berikutnya. Nah, kemudian non-logam itu sifatnya dia tuh rapuh ya. Jadi kalau misalkan padatannya nih S8. Nah, S8 itu tuh rapuh, sulfur, padatan sulfur, fosfor maupun grafit itu tuh rapuh ya. Kalau intan enggak, kalau intan itu keras banget, kecuali intan ya. Secara umum non-logam itu rapuh. Kemudian dia insulator atau isolator gitu ya. Jadi dia tidak menghantarkan panas maupun listrik. Nah, sifat kimianya itu juga bervariasi. Ada unsur non-logam yang inert atau sukar bereaksi. Jadi inert itu artinya makna lainnya itu sukar bereaksi ya. Jadi inert itu sukar bereaksi. Kakak nggak usah pakai kata sukar lah ya. Sulit bereaksi gitu aja. Oke, sulit bereaksi. Kemudian ada yang reaktif seperti F2, O2 dan H2 itu sangat reaktif. Nah, kemudian unsur non-logam itu bisa bereaksi dengan logam. Jadi non-logam kalau bereaksi dengan logam membentuk senyawa ion. Nanti kita bahas ya senyawa ionnya. Oke. Oke, ini ada beberapa contoh ya di sini. Coba kita lihat yang ada di gambar ini. Nah, ini adalah yang ini, biar kalian kebayang ya, yang ini tuh I2. BR2. Itu adalah BR2. Wujudnya liquid pada suhu ruang. Jadi itu di sini tuh ada liquid ya, di dalam wadah gelas itu. Kemudian yang warna hijau ini adalah Cl2. Oke? Jadi Cl2 itu adalah gas berwarna hijau kekuningan. Jadi ini warnanya itu hijau kekuningan gitu. Kemudian
Yang di sebelahnya yang ini, oke, yang itu tuh adalah fosfor merah ya. Fosfor itu banyak warnanya, ada hitam, ada merah, ada putih. Oke. Kemudian yang ini udah jelas ya, yang ini tuh S8. Kemudian yang ini adalah I2, jadi I2 itu wujudnya solid di suhu ruang. Kemudian yang terakhir yang ini tuh adalah grafit ya. Yang ini adalah grafit. Karbon grafit. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bahas metaloid atau semilogam. Metaloid terdiri dari 8 unsur, yaitu boron, silikon, germanium, arsen, strontium, tellurium, polonium, astatin. Yang terletak pada posisi diagonal antara logam dan non-logam, yang udah kakak tunjukin tadi di tabel periodik ya. Kemudian sifat metaloid itu mengkilap seperti logam, tetapi rapuh seperti non-logam. Oke, jadi dia punya sifat logam dan non-logam sekaligus. Kemudian si metaloid bersifat semikonduktor. Contohnya silikon dan germanium itu semikonduktor. Artinya dia menghantarkan listrik tetapi tidak sebaik logam. Kalau logam itu tuh dia penghantar listrik yang sangat baik. Kalau metaloid itu dia tidak begitu baik dalam hal mengantarkan listrik. Artinya semikonduktor ini tuh bisa dikontrol sifat konduktor listriknya. Makanya di gambar di sebelah kanan itu adalah gambar panel surya, yaitu teknologi pembangkit listrik bukan tenaga air, bukan tenaga udara atau batu bara ya, tapi ini memanfaatkan solar cell atau sinar matahari. Jadi nanti semikonduktor yang tersusun dari unsur metaloid, nanti dia pas siang hari ketika kena sinar matahari dia bisa save energinya. Jadi dia menyerap energi, terus dia save gitu, kayak kita ngecas lah. Kalau kita ngecas dari 0 sampai 100%. Nah, setelah itu pada saat malam hari nggak ada sinar matahari, itu bisa kita pakai itu apa namanya energi yang udah disimpan itu. Kayak gitu. Jadi manfaat dari metaloid itu yang paling terkenal adalah semikonduktornya, sifat semikonduktornya untuk keperluan listrik ya. Seperti itu. Kemudian kita bahas, tadi udah kita bahas unsur ya, unsur logam, non-logam, dan metaloid. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang molekul. Molekul itu adalah atom bergabung membentuk zat yang lebih kompleks. Kita sebutnya molekul. Jadi molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom. Bisa atom yang sama atau atom yang sejenis, bisa juga atom yang beda jenis, gitu ya. Rumus molekul menentukan komposisi unsur-unsur dalam senyawa. Oke. Rumus molekul terdiri dari simbol unsur dan subskrip yang menyatakan jumlah relatif setiap unsur dalam senyawa. Contoh O2, berarti molekul O2 ini tersusun dari 2 buah oksigen, gitu ya. CO2, berarti CO2 tersusun dari 1 karbon dan 2 oksigen. Amonia, 1 nitrogen, 3 hidrogen. Sukrosa, C-nya 12, H-nya 22, O-nya 11. Nah, ini kalian harus pahami dengan baik ya. Makna subskrip ini nanti sering kita gunakan pas kita ngebahas tentang stoikiometri. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya kalau kita punya 10 CO2 nih, kalau kita punya 10 molekul CO2, artinya totalnya ada 10 karbon dan 20 oksigen. Gitu ya. Kenapa? Karena di dalam 1 CO2 ada 1 C sama 2 O. Kalau 10 CO2 ya 10 C dan 20 O. Kayak gitu. Oke, bagaimana cara menggambarkan molekul? Oke. Dan apa fungsinya sih? Kenapa molekul itu harus kita gambarkan gitu ya? Nah, fungsi apa namanya atau tujuan untuk menggambarkan molekul itu yang pertama adalah memperlihatkan posisi atom ketika terikat dalam senyawa. Oke, jadi penting banget kayak CO2. CO2 itu susunannya kayak gini atau kayak gini, gitu kan ya. Nah, ini kan
Yang mana nih yang benar? Oke, makanya kita perlu gambarkan molekulnya. Yang kedua, fungsinya adalah memperlihatkan bentuk tiga dimensi dari molekul. Misal, kalau kita punya CH4, bentuknya datar kayak gini, segi empat planar, atau bentuknya tiga dimensi kayak gini, atau bentuknya tetrahedral gitu ya, tiga dimensi kayak gini. Nah kayak gitu ya. Jadi itu fungsi dari menggambarkan molekul adalah untuk mengetahui atom-atom yang berikatan itu siapa, dan untuk memperlihatkan bentuk tiga dimensi dari suatu molekul, gitu ya. Makanya kita perlu bisa makanya kita perlu untuk menggambarkan molekul. Ada tiga cara untuk memvisualkan molekul atau menggambarkan molekul. Yang pertama adalah menggunakan struktur formula. Oke, yang kedua menggunakan model ball and stick. Yang ketiga menggunakan model space filling. Kayak gini. Nah, kalau struktur formula ini tuh sangat jelas. Kalau H2O, susunannya nanti HOH, gitu ya. Kalau CH4, susunannya ada satu atom C, dikelilingi 4 atom H. Nah, bagaimana cara kita menentukan atom pusat, gitu ya? Kenapa H2O itu atom pusatnya O? Kenapa CH4 itu atom pusatnya C? Nah, caranya, biasanya atom yang di tengah itu yang jumlahnya lebih sedikit. Oke, kalau CH4 ya berarti yang di tengah itu C. Kalau H2O yang di tengah itu O, kayak gitu. Nah, jadi struktur formula itu digunakan untuk memperlihatkan bagaimana atom-atom terikat, ya. Siapa mengikat siapa, gitu ya. Kemudian atom diwakili dengan simbol unsurnya. Kemudian ikatan kimia untuk mengikat atom digambarkan dengan garis. Jadi yang ada di sini garis itu kita sebutnya ikatan kimia. Yang kedua adalah model ball and stick. Nah, kalau model yang ball and stick ini dia menunjukkan susunan tiga dimensi. Jadi gambar A yang B itu adalah struktur tiga dimensi dari metana dan kloroform. Kemudian ada juga model space filling. Nah, model space filling ini berfungsi menggunakan bola berfusi untuk menunjukkan molekul. Jadi kayak H2, jadi ada dua bola, dua atom H yang bentuknya sama-sama kayak bola, nempel bolanya, gitu ya. Bolanya itu mengalami fusi atau bergabung bolanya. Ini kita sebutnya model space filling. Nah, jadi simbol warna itu warna berbeda memperlihatkan unsur yang berbeda. Nah, ini biasanya warna-warna yang digunakan pada model space filling itu ada di sebelah kanan ya. Oke, kalau karbon itu hitam, hidrogen itu putih, dan seterusnya. Ukuran relatif bola mencerminkan perbedaan ukuran atom. Oke, jadi semakin besar bolanya, artinya ukuran atomnya semakin besar. Kayak gitu. Ini contoh yang lain nih. Ini adalah model space filling dari H2O. Dari mana kita tahu dia nih H2O gambar yang A? Karena di situ ada warna merah yaitu atom O dan dua warna putih yaitu hidrogen. Jadi H2O gitu ya. Nah, coba kita lihat latihan 3. Apa formula dari senyawa pada gambar di sebelah kiri? Nah, di sebelah kiri yang paling atas dulu ya. Yang paling atas kita ada 3 warna hitam berarti karbonnya 3 sama 8 warna putih berarti C3H8, ya kan? Jadi ini C3H8. Yang di tengah satu warna hitam, satu warna biru, 5 warna putih. Berarti dia CH3NH2. Oke. Kemudian yang paling bawah C-nya ada 3. Oke, C-nya ada 3. Hidrogennya ada 6. O-nya ada 2. Jadi C3H6O2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. C3H8, CH3NH2, dan C3H6O2. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita bahas ion dan senyawa ion.
Nah, kita udah masuk tadi, kita udah bahas molekul. Jadi molekul itu adalah gabungan dari beberapa unsur, baik sejenis maupun berlawanan jenis. Sekarang kita bahas ion dan senyawa ion. Apa itu ion? Ion itu adalah partikel bermuatan yang terbentuk dari hasil transfer satu atau lebih elektron dari satu atom dari satu atom netral ke atom netral lainnya. Simpelnya gini, jadi ion itu adalah atom yang bermuatan. Jadi kalau Na itu kita sebutnya atom, kalau Na plus kita sebutnya ion, gitu ya. Kemudian senyawa ion yang terdiri dari senyawa ion yang terdiri dari ion-ion terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Jadi senyawa ion itu adalah senyawa yang tersusun dari ion positif dan ion negatif. Oke. Nah, biasanya senyawa ion itu tersusun dari logam dan non-logam, di mana logamnya ini akan berperan sebagai kation, sedangkan non-logamnya berperan sebagai anion. Sebagai contoh, NaCl merupakan kombinasi dari ion Na+, ini kan logam ya kan? Ion logam gitu ya. Cl-, ion yang berasal dari unsur non-logam. Karena Na itu logam, Cl non-logam. Kayak gitu. Nah, ion yang bermuatan positif itu kita sebutnya kation. Sedangkan ion yang bermuatan negatif kita sebutnya anion. Nanti jangan bingung ya kalau kakak sebut kation artinya ion positif, anion ion negatif. Oke. Kemudian senyawa ion itu terbentuk karena serah terima elektron ya. Jadi nanti natrium itu mendonasikan satu elektronnya ke Cl. Nah, kalau atom mendonasikan elektron atau melepaskan elektron, maka atomnya akan bermuatan positif sejumlah elektron yang dilepaskan atau yang didonasikan. Kalau Na mendonasikan satu elektron, berarti dia nanti berubah menjadi Na+. Kemudian Cl-nya nanti akan menerima elektron atau menangkap elektron. Ketika suatu atom menangkap elektron, elektron itu kan bermuatan negatif. Jadi kalau ada atom netral nih, awalnya tidak bermuatan. Terus ditangkap muatan negatif, berarti nanti jadi bermuatan negatif kan? Nah, jadi Cl kalau menangkap satu elektron jadinya Cl-, gitu ya. Oke, ini kita lewat aja. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwasannya memang benar ada ion yang terdapat di dalam senyawa ionik? Nah, bukti eksperimen terbentuknya ion adalah dengan cara mengecek sifat elektrolitnya, ya. Dia bisa menghantarkan listrik atau tidak. Nah, di sini ada eksperimen dari yang paling kiri ya, yang paling kiri. Jadi di sini ada garam NaCl padat, kita hubungkan ke lampu. Ternyata lampunya nggak nyala, gitu ya. Artinya apa? Senyawa ion tidak bisa menghantarkan listrik dalam wujud padat. Oke. Jadi senyawa listrik tidak bisa menghantarkan listrik dalam wujud padat. Kemudian gambar yang kedua, NaCl-nya kita lelehin nih. Jadi kita panasin supaya NaCl-nya meleleh. Ternyata lampunya nyala, bola lampunya nyala. Berarti garam NaCl menghantarkan listrik dalam wujud lelehan. Oke. Kemudian kita lakukan eksperimen yang lain. Kita isi air nih. Jadi wadahnya itu kita isi air. Eksperimen yang ketiga, kita hubungkan dengan bohlam. Ternyata bohlamnya nggak nyala. Artinya air murni tidak menghantarkan listrik. Kemudian kalau kita punya larutan garam, jadi garam kita masukin dalam air, kita aduk sampai padatan garamnya nggak kelihatan. Ternyata pas kita hubungkan dengan bohlam, dia nyala, gitu ya. Artinya apa?
Jadi senyawa ion hanya dapat menghantarkan listrik dalam wujud cair atau wujud liquid, atau ketika terlarut dalam air atau dalam fase larutan. Oke. Nah, kenapa senyawa ionik itu hanya bisa menghantarkan listrik dalam fase liquid dan larutan? Jawabannya sederhana, karena dalam fase liquid dan larutan, kation dan anion itu bebas bergerak. Nah, karena kation dan anionnya bebas bergerak, adanya pergerakan ion menghasilkan arus listrik. Makanya senyawa ion bisa menghantarkan listrik pada wujud liquid atau wujud cair dan juga pada fase larutan. Nah, senyawa molekul gimana? Senyawa molekul itu apa sih? Senyawa molekul itu adalah senyawa yang tersusun dari unsur non-logam saja. Kalau ion tadi kan non-logam sama logam. Kalau senyawa molekul itu non-logam dengan non-logam. Contohnya H2O. H itu non-logam, O itu non-logam. Berarti H2O kita sebutnya senyawa molekul. Senyawa molekul seperti H2O tidak dapat menghantarkan listrik dalam wujud apapun. Oke, jadi H2O dalam wujud padat, es batu gitu ya. Es batu, kemudian air minum kita sehari-hari atau uap air, itu semuanya nggak bisa menghantarkan listrik karena dia senyawa molekul. Kenapa? Karena senyawa molekul terbentuk dari partikel-partikel tidak bermuatan. Karena kan H2O itu tidak bermuatan kan? Makanya H2O itu tidak bisa menghantarkan listrik. Oke. Ini adalah beberapa ion dari beberapa wakil unsur ya. Jadi maksudnya kalau dia golongan 1A, muatannya itu cenderung plus 1. Jadi H+, Li+, Na+, dan seterusnya. Kalau 2A, muatannya itu cenderung plus 2. Oke. Ini perlu kalian hafalin ya. Kalau golongan 1A plus 1, 2A plus 2, 3A itu plus 3. Cuma aluminium ya. Al3+. Kemudian 4A itu cenderung bermuatan negatif ya. Cenderung bermuatan negatif ketika bergabung dengan logam. Kemudian 5A itu muatannya -3, 6A itu muatannya -2, 7A muatannya -1. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Ini tadi ion-ion dari golongan A, sekarang kita bahas kation dari logam transisi. Nah, unsur golongan transisi tidak sereaktif unsur pada golongan 1 dan 2. Artinya, unsur ini masih dapat mentransfer elektron ke unsur non-logam membentuk senyawa ion, tetapi jumlah ion yang ditransfer atau jumlah elektron yang ditransfer tidak pasti. Kalau 1A itu kan muatannya pasti plus 1, artinya kalau kita punya golongan 1A, elektron yang ditransferkan itu udah pasti 1. Kalau 2A udah pasti 2, gitu ya. Nah, kalau logam transisi, jumlah elektron yang ditransfer tidak pasti, seperti unsur logam golongan 1 dan 2. Unsur transisi dapat membentuk lebih dari satu ion positif, sehingga dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Contoh, ketika Fe bereaksi dengan Cl2, maka ada dua kemungkinan senyawa yang bisa dibentuk. Bisa FeCl2, di mana Fe-nya itu bermuatan 2+, bisa juga FeCl3, di mana Fe-nya bermuatan 3+. Gitu ya. Jadi logam transisi seperti Fe biasanya muatannya itu ada bisa lebih dari satu ya. Jadi bisa +2, bisa +3 kalau Fe. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kation dari logam post transisi. Bedanya apa? Kalau logam transisi itu kan logam yang ada di golongan B, gitu ya, di golongan B. Kemudian kalau dia logam post transisi itu adalah yang ini nih, yang berwarna orange.
Nah, ini yang perlu kalian ingat nih. Jadi ada transisi dan post transisi. Nah, jadi ini yang post transisi ya. Nah, itu adalah post transisi. Ada dua logam yang penting diketahui, yaitu timah, SN, dan timbal. Kenapa? Karena SN dan timbal itu sering sekali digunakan di industri dan juga lumayan sering keluar di soal gitu ya. Jadi SN dan timbal itu bisa memiliki muatan bermacam-macam. Kalau SN itu muatannya bisa plus 2 dan plus 4 ya. Jadi SNO muatannya plus 2, SNO2 muatannya plus 4 kayak gitu. Nah, kemudian bismut satu-satunya unsur yang hanya memiliki satu muatan. Ya, bismut itu muatannya hanya plus 3. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah simbol unsur atau daftar ion transisi dan post transisi. Nah, ini kalau kalian mau hafalkan bagus, kalau tidak dihafalkan juga tidak masalah. Yang penting kalian pahami, logam transisi itu muatannya bisa lebih dari satu. Kalau titanium bisa plus 2, plus 3, plus 4. Kalau eh, kromium bisa plus 2, plus 3, dan seterusnya ya. Oke. Hanya beberapa logam aja yang muatannya cuma satu, kayak nikel, Zn, itu muatannya cuma plus 2. Silver cuma plus 1. CD bisa cuma plus 2. Gitu ya. Yang lainnya itu muatannya bisa lebih dari satu. Oke, kemudian kation dan anion itu selain bisa tersusun dari satu atom atau ada, jadi ada ion monoatom. Ini kita sebutnya kayak misalkan Cr2+, itu kita sebutnya ion monoatom. Kenapa? Karena ionnya hanya terdiri dari satu buah atom. Oke. Ada juga ion yang merupakan gabungan dari beberapa atom. Kita sebutnya ion poliatom. Nah, ion poliatom ini contohnya ion poliatom ini dia bisa positif, bisa negatif, bisa kation, bisa anion, gitu ya. Nah, ini semua berguna banget pas kita belajar tata nama senyawa ionik. Oke. Jadi jadi nama-nama ion di sini dan muatannya kalau bisa kalian hafalkan ya. Kalian akan lebih mudah hafal kalau nanti perbanyak latihan tata nama senyawa ionik. Biasanya kayak gitu. Oke. Ini nanti kita latihan soal tata nama senyawa ion ya, biar kalian terbiasa nih dengan ion-ion poliatomik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tata nama senyawa ion. Oke. Kalau kation, logam tata nama kation dulu kita bahas ya. Jadi logam yang hanya membentuk satu kation diberi nama sesuai nama unsurnya. Jadi kalau dia cuma bisa membentuk satu jenis ion aja kayak Na plus kan ya muatannya pasti plus satu gitu ya. Ya, untuk logam kation yang hanya membentuk satu kation, untuk logam yang hanya membentuk satu kation, maka apa namanya itu sesuai dengan nama unsurnya. Na plus ya namanya natrium, Ca2 plus namanya kalsium gitu ya. Sedangkan logam yang dapat membentuk lebih dari satu kation, setelah nama logam diberi tanda Romawi untuk menyatakan muatannya. Kalau Cr2+, dia kan bisa Cr2+, bisa Cr3+. Nah, maka tata namanya itu kita sebutin nama logamnya, dilanjutkan dengan tanda Romawi untuk menyatakan muatannya. Jadi Cr2+ namanya kromium 2. Kalau Cr3+, kromium 3. Ya.
Oke, selanjutnya kita bahas tata nama anionnya. Nah, kalau anion itu kan tadi bisa monoatomik, bisa poliatomik. Nah, untuk anion monoatom diberi dengan menambahkan akhiran ida. Jadi H- namanya hidrida. C4 awalnya kan karbon ya, kalau dia bermuatan -4 jadi karbida. Nitrogen menjadi nitrida, fosfor menjadi fosfida, dan seterusnya. Oke. Kemudian ini adalah nama anion poliatom ya. Jadi nama anion poliatom itu udah pasti itu, tidak berubah. Oke. Oke, sekarang kita latihan tata nama nih. K2O berarti namanya kalium oksida. Pada senyawa ionik, kalian tidak perlu menyatakan jumlah ionnya. Misalkan di situ K2, K plusnya kan 2, nggak perlu ya. Jadi cukup aja sebutin langsung kalium oksida gitu. Kemudian NH4ClO3. Nah, NH4ClO3 terdiri dari NH4 plus dan ClO3 min gitu ya. NH4 plus namanya apa tadi? NH4 plus itu namanya amonium. ClO3 min namanya klorat. Oke. Jadi NH4ClO3 namanya amonium klorat. Oke, kemudian Mg sama C2H3O2. C2H3O2 itu apa sih gitu ya? C2H3O2 itu ion asetat ya. Jadi nah C2H3O2 ion asetat muatannya -1. Berarti namanya ini magnesium asetat. Oke. Kemudian Cr2O3. Nah, ingat tadi Cr itu adalah logam transisi ya. Kalau logam yang bisa ngebentuk bilox lebih dari satu, maka dia harus dikasih tanda Romawi. Jadi namanya menjadi kromium 3 oksida. Dari mana tahu tiganya? Nah, kita tahu tiganya itu karena oksigen itu bermuatan -2. Jadi 3O2 min. Jadi di sini CR kan 22 CR. Nah, kira-kira muatannya berapa nih? Kalau 3O2 min kan berarti totalnya itu -6. Berarti supaya netral CR-nya harus bermuatan +3 gitu ya. 2 kali 3 6, 3 kali -2 -6. Jadi 6 tambah -6 jadi 0, ya kan? Kayak gitu ya. ZnBr2 berarti namanya zinc. Kalau Zn itu kan muatannya udah pasti satu ya. Jadi namanya tetap jadi seng bromida atau zinc. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Seng bromida. Kenapa bukan seng 2 bromida? Ya karena kan Zn itu muatannya cuma satu jenis, cuma satu kan. Jadi Zn itu logam yang kationnya hanya satu. Nah ini zinc itu cuma Zn2 plus. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalsium hidroksida, simbolnya apa namanya? Rumus kimianya apa? Kalsium itu Ca, hidroksida itu Ca itu Ca2+, hidroksida OH-. Jadi supaya netral OH-nya harus 2. Jadi rumusnya CaOH 2 kali. Mangan 2 bromida. Berarti mangan 2 Mn2+. Bromida itu Br-. Jadi supaya netral Br-nya harus ada 2. Jadi MnBr2. Amonium. Amonium itu NH4+, fosfat itu PO4 3-. Supaya netral amoniumnya harus ada 3. Jadi rumus kimianya NH4 3 kali PO4. Merkuri 1. Oke, merkuri 1 itu simbolnya Hg2 2+ ya. Oke. Nitrida itu N3-. Nah, supaya netral berarti ini tinggal kita kali silang aja. Hg2 2+-nya harus ada 3, nitridanya harus ada 2. Jadi simbolnya Hg2 dalam kurung 3 kali, kemudian N2. Gitu ya. Seperti itu. Nama yang benar untuk Cu2S adalah, nah, cara menentukan muatan Cu-nya kita mulai dari sulfur. Kalau non-logam itu muatannya udah pasti 1, tidak mungkin muatannya lebih dari 1 gitu ya. Maksudnya kalau sulfur itu ya muatannya cuma -2, nggak ada sulfur yang -3 atau -4 gitu ya. Jadi sulfur itu golongan 6A. Ingat tadi kalau golongan 6A muatannya -2. Jadi sulfurnya -2 nih. Berarti Cu-nya muatan totalnya harus +2 supaya netral kan? Karena Cu-nya ada 2 buah, maka masing-masing Cu muatannya +1. Oke, artinya kalau Cu2+ ini kita jabarkan, ini menjadi 2 buah Cu+ dan 1 buah S2-. Gitu ya. Jadi nama senyawanya adalah tembaga 1 sulfida. Selanjutnya, latihan tata nama. Rumus yang tepat untuk amonium sulfit. Sulfit itu simbolnya SO3-. SO32-. Amonium NH4+. Nah, jadi supaya netral amoniumnya harus ada 2 gitu ya. Jadi amonium 2 kali NH4 2 kali SO3. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai hidrat. Hidrat adalah kristal yang mengandung air. Contohnya CaSO4 2H2O. Jadi hidrat ini kayak senyawa ion yang ditambah air gitu ya. Jadi CaSO4 itu kan senyawa ion. Kalau dia ada airnya kita sebutnya senyawa hidrat gitu. Air tidak terikat dengan kuat dengan senyawa ionnya sehingga dapat dihilangkan dengan proses dehidrasi menyisakan padatan hidrat. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini ya. Nah, awalnya gambar yang di sebelah kiri itu di dalam tabung reaksi itu kita punya tembaga 2 sulfat pentahidrat yang berwarna biru. Oke. Kemudian dipanasin nih. Ketika dipanaskan, bagian dasar tabung reaksinya berubah menjadi putih. Kok bisa menjadi putih? Karena ketika dipanaskan, molekul air yang awalnya terikat dengan tembaga sulfat akan menguap, akan lepas gitu ya. Sehingga tembaga sulfat pentahidrat berubah menjadi tembaga 2 sulfat. Nah, tembaga 2 sulfat itu berwarna putih. Oke, seperti itu. Jadi perubahan warna menunjukkan pelepasan molekul air dari tembaga 2 sulfat. Kayak gitu.
Nah, bagaimana tata nama senyawa hidrat? Oke, sekarang kita bahas. Senyawa ion hidrat adalah senyawa ion ketika dalam bentuk padatan kristal mengikat molekul air dengan proporsi tetap tertentu. Maksudnya masing-masing senyawa ion jumlah molekul air yang diikatnya itu berbeda-beda. Misalkan CaSO4 mengikat 2 molekul air. Kalau ClCl2 mengikat 6. Kalau Fe3 mengikat 3 gitu ya. Jadi jumlah molekul air yang diikat oleh senyawa ion itu bervariasi. Oke. Senyawa ion hidrat diberi nama mengikuti tata nama senyawa ion yang diikuti dengan jumlah molekul air yang terikat. Jadi tetap aja tata namanya itu sebutin dulu senyawa ionnya, tata namanya sesuai dengan tata nama senyawa ion, kemudian dikasih spasi, setelah itu sebutin jumlah hidratnya atau jumlah molekul airnya dengan awalan mono, ditri, tetra, dan seterusnya. Mono itu untuk 1, di itu 2, tri itu 3, tetra itu 4, penta 5, dan seterusnya ya. Kalau CS4 2H2O berarti namanya apa? Sebutin dulu nama senyawa ionnya, yaitu kalsium sulfat. Oke. Kemudian sebutkan jumlah molekul airnya di hidrat, karena ada 2 molekul air. Kalau COCl2 6H2O berarti namanya kobal 2 klorida heksahidrat. Oke. Fe3 3H2O berarti besi 3 iodida trihidrat. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau hidratnya ada yang lebih dari 10 gram, misalnya 11 gitu, terus itu namanya apa kalau misalnya ada? Oh, pakai awalan juga. Nih, kalau dia lebih dari 10, awalannya itu kayak gini. Ntar, kakak tunjukin di slide yang berbeda ya. Nah, ini. Yang ini nih. Kalau dia 11 itu kita sebutnya, kalau dia 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana. Kalau 11 itu andekana. Andekana, 12 dodekana, tridekana, tetradekana, ikut. Jadi yang berbeda itu 11 sama 12 saja ya. Jadi andekana, dodekana. 13 sampai 19 ikutin awalan yang tadi, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Sampai 19 itu sampai dari tridekana sampai nona dekana itu polanya sama kayak sebelumnya. Nanti pas 20 menjadi eikos gitu ya.
Nah, biasanya kita bahasnya cuma sampai belasan-belasan aja, ya. Nggak sampai lebih dari 20, oke? Bisa? Udah nggak bisa. Kasih. Oke. Oke, selanjutnya, nah, nama yang benar untuk FeNO3 3 kali 9H2O. Oke, ini NO3 itu nitrat, ya. Jadi NO3 itu muatannya -1. Kalau ada 3, berarti totalnya -3, berarti Fe-nya harus +3. Berarti namanya besi 3 nitrat. 9H2O, berarti 9 itu nona, kan? Berarti nona hidrat. Jadi besi 3 nitrat, nona hidrat. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas senyawa molekul. Tadi udah sempat kita bahas sekilas. Senyawa molekul adalah senyawa yang terdiri dari unsur non-logam saja. Oke? Jadi molekul itu, kalau ada molekul, molekul tadi udah kita bahas juga ya. Molekul adalah partikel netral atau partikel yang tidak bermuatan yang terdiri dari 2 atau lebih atom. Nah, ikatan kimia yang terdapat di dalam senyawa yang ada di dalam molekul adalah akibat dari interaksi yang mengikat atom-atom bersama-sama dalam molekul. Nah, sekelompok atom yang membentuk molekul akan berperilaku seperti partikel tunggal. Jadi ketika misalkan C sama O, kalau kita punya grafit sama gas oksigen, itu kan sifat mereka berbeda. Grafit itu padat, gas oksigen itu gas gitu ya. Tapi ketika mereka bergabung membentuk CO2, nah si CO2 itu udah jadi molekul. Nah, jadi pas udah jadi CO2, sifatnya itu jadi sama. Jadi C sama O di dalam CO2 itu sifatnya udah sama, menjadi sifat molekul CO2. Kayak gitu. Ketika mereka terpisah sifatnya berbeda, ketika mereka bergabung sifatnya jadi sama, jadi sifat molekul kita sebutnya. C sama O itu terikat dengan apa? Kenapa bisa terikat? Nah, itu nanti kita bahas di bab berapa tuh kalau salah, bab 6 atau bab 7 gitu ya. Nanti itu pembahasannya tentang ikatan kimia. Oke? Sekarang kita masih kenalan-kenalan dulu. Nah, rumus molekul menerangkan komposisi dari setiap atom yang membentuk molekul. Nah, ini nanti penting banget pas kita bahas stoikiometri. Jadi kalian wajib paham tentang komposisi. Pembentukan senyawa molekul itu dibentuk dari kombinasi non-logam. Jadi senyawa molekul adalah gabungan dari beberapa unsur non-logam. Contohnya tadi C tambah O2 jadi CO2, H2O, itu senyawa molekul kita sebutnya. Nah, senyawa molekul merupakan unit diskrit atau kepisah-pisah gitu ya. Contoh, satu unit molekul air terdiri dari 2 atom H yang terikat pada 1 atom O. Oke. Sedangkan pada senyawa ion, setiap ion berlawanan muatan dikemas saling berdekatan sehingga tidak dapat dijelaskan satu ion milik ion yang mana. Karena mereka saling berdekatan satu sama lain, nempel gitu ya. Kalau dia senyawa molekul udah jelas bisa kita bedain nih. Oh, yang putih itu hidrogen, yang apa namanya, yang merah itu oksigen, udah kelihatan bedanya. Kalau senyawa ion di dalam padatannya itu kita nggak bisa bedakan yang mana kation, yang mana anion, karena mereka nempel satu sama lain, gitu ya. Nah, bagaimana dong kita bisa ngebedain mana yang enak, misalkan NaCl nih, mana Na+, mana Cl-nya. Nah, biasanya kita lihat dari ukuran ionnya. Biasanya anion itu ukurannya lebih besar dibandingkan kation. Jadi dalam hal ini, yang warna hijau itu Cl-, Na+ itu yang berwarna biru, gitu ya. Kenapa anion itu ukurannya lebih besar? Nanti kakak ajarkan di bab tentang struktur atom ya. Pas kita ngebahas bilangan kuantum dan lain-lain, nanti kakak ajarkan sifat-sifat atau tren tabel periodik.
Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa molekul yang mengandung hidrogen. Kalau dengan 4A, dia akan membentuk senyawa CH4, Si4, GeH4. Kalau 5A, NH3, PH3, SH3, SbH3. Kalau 6A, H2O, H2S, H2C, H2Te. Kalau 7A, HF, HCl, HBr, HI. Gitu ya. Jumlah hidrogen yang terikat sama dengan jumlah elektron yang diperlukan agar oleh unsur logam untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Nah, kalau golongan 4A, elektron terluarnya itu masih 4. Supaya dia netral kan elektron terluar itu harus 8 kan? Nah, makanya kalau 4A itu butuh 4 elektron lagi. Makanya hidrogennya ada 4. Karena satu hidrogen menyumbangkan satu elektron. Ya, makanya kalau golongan 4A butuh 4 hidrogen, 5A elektron valensinya itu 5, jadi butuh 3 lagi, makanya hidrogennya ada 3, 6A ada 2, 7A ada 1, gitu ya. Nah, ini adalah senyawa hidrokarbon yang lain. Jadi senyawa hidrokarbon yang paling sederhana itu kan CH4. Nah, ada senyawa hidrokarbon yang lebih ribet lagi, di mana C-nya itu lebih dari 1, H-nya lebih banyak lagi, gitu ya. Nanti pembahasan tentang senyawa hidrokarbon itu nanti di bab organik ya. Nanti Kakak ajarkan di pertemuan-pertemuan terakhir. Kemudian pengenalan sekilas hidrokarbon itu ada yang alkana, alkena sama alkuna ya. Kemudian selain alkena, selain alkana, alkena, alkuna, senyawa organik yang mengandung C dan H itu banyak banget, dan tambahan atom elektronegatif seperti O dan N. Jadi gugus fungsi itu banyak sekali ya. Makanya belajar organik itu tidak bisa satu hari. Kakak belajar organik itu berapa semester ya kalau kakak belajar organik? Hampir 6 semester ya, jadi hampir 3 tahun kakak belajar organik aja tuh. Karena kakak di kuliah juga tugas akhirnya atau skripsinya tentang kimia organik. Jadi kakak keahliannya itu di kimia organik. Bukan berarti yang lain nggak bisa ya. Oke. Karena pengajar olimpiade itu harus bisa semuanya. Selanjutnya, tata nama senyawa organik biner. Oke. Atau tata nama senyawa kovalen biner. Apa makna kata biner? Biner ini adalah senyawa ya yang hanya tersusun dari 2 jenis unsur. Jadi tersusun dari 2 jenis unsur yang berbeda. Itu senyawa biner ya. Itu perlu kalian ingat ya, biner. HBr itu biner. Kenapa? Karena ada 2 unsur yang beda, H sama Br. H2S juga biner. Ada atom H dan S. CO biner, CO juga biner, CO2 juga biner, Se3N2 juga biner, N24 juga biner. Karena yang kita lihat adalah jenis unsurnya, bukan jumlah atomnya. Oke? Jadi tersusun dari 2 jenis unsur yang berbeda. Tata namanya gimana? Nah, pertama, jumlah atom diberi awalan. Oke, jumlah atom diberi awalan mono, ditri, tetra, dan seterusnya. Kecuali untuk unsur yang pertama yang jumlahnya 1, awalan mono ditiadakan, kayak HBr. Nah, itu kan jangan HBr deh. CO, oke? CO. Nah, itu kita karbon itu kita yang di kiri kita sebutnya unsur pertama, yang di kanan kita sebutnya unsur yang kedua, gitu ya, unsur yang di belakang. Nah, unsur yang pertama, walaupun karbon jumlahnya 1, kita nggak ngasih namanya monokarbon ya. Jadi kalau unsur pertama jumlahnya 1, ya tetap sebutin nama unsurnya aja langsung. Sedangkan unsur yang setelahnya, baik jumlahnya 1 maupun 2 dan seterusnya, kita tetap sebutkan. Jadi CO itu karbon monoksida. Gitu. Awalan mono, ditri, dan seterusnya juga tidak digunakan terhadap hidrogen. Jadi kayak senyawa hidrogen, pokoknya kalau ada senyawa hidrogen, kayak HBr sama H2S,
Jadi kita sebutin namanya itu langsung hidrogen bromida sama hidrogen sulfida, gitu ya. Oke. Kemudian CO2 karbon dioksida, Se3N2 triselenium dinitrida, N24 dinitrogen tetraoksida. Ya. Senyawa hidrogen yang ini ya, senyawa hidrogen yang khusus ya. Kalau hidrogen itu kita tidak perlu sebutkan awalan mono, ditri, dan seterusnya. Tuliskan rumus molekul disulfur dekafluorida. Oke, disulfur berarti S2, dekafluorida berarti F10. Oke. Tuliskan struktur nitrogen. Oh ya, unsur yang di akhir, unsur yang di kanan itu kita akhirin dengan ida ya namanya. Jadi kita kasih akhiran ida. Kalau nitrogen triiodida berarti nitrogennya 1, I-nya 3. P4O10 berarti tetrafosfor dekaoksida. Nah, seperti itu ya. Oke. Pembahasan tentang unsur, molekul, dan senyawa sudah selesai sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke bab berikutnya ya. Sedikitlah kita bahas tentang awalan-awalan stoikiometri. Minggu depan kita akan bahas stoikiometri lebih lanjut dan contoh-contoh soal yang lebih sulit tentang stoikiometri. Oke, sebentar. Coba kita bahas stoikiometri ini. Oke, kita bahas mol dan stoikiometri. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan mol dan bilangan Avogadro untuk mengkonversi jumlah zat skala molekul ke skala laboratorium, kemudian melakukan perhitungan yang melibatkan mol, misalkan perhitungan massa dan lain-lain, kemudian menghitung persen komposisi, yang keempat, menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Selanjutnya kita juga belajar melakukan perhitungan melibatkan mol reaktan dan produk dalam suatu reaksi. Nanti pakai metode mula-mula bereaksi sisa. Kemudian menentukan reaktan pembatas dan jumlah zat yang tidak bereaksi. Yang terakhir, kita membahas bagaimana cara menentukan persen hasil untuk suatu reaksi. Apa itu mol? Mol itu sama dengan suatu nilai yang sama dengan jumlah atom dalam 12 gram isotop karbon 12. Nah, jadi
dulu ya, ilmuwan itu menentukan mol itu dari jumlah atom yang terdapat di dalam 12 gram karbon 12. Artinya apa? Berdasarkan eksperimen tersebut, 1 mol isotop karbon 12, jumlah atomnya 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi mol itu kayak satuan gitu ya. Kayak misalkan di kehidupan kita sehari-hari, satu lusin 12 buah. Nah, kalau di kimia kita pakainya satuannya mol. Jadi 1 mol itu setara dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Itu kalau atom. Kalau molekul, kalau kita punya 1 mol CO2, berarti jumlah molekul CO2-nya juga sama, 6,022 kali 10 pangkat 23, gitu ya. Jadi bilangan Avogadro sama dengan jumlah atom, molekul, partikel, atau partikel dalam 1 mol. Ini contohnya, 1 mol Xe setara dengan sekian Xe, gitu ya. 1 mol NO2 setara dengan sekian NO2. 1 mol NaCl juga sama. 1 mol NaCl setara dengan 6,022 satuan rumus NaCl. Kayak gitu. Nah, mol merupakan jembatan penghubung kuantitas skala atom atau molekul yang masanya sangat kecil ke skala laboratorium. Oke. Untuk digunakan sebagai penghubung skala mikroskopik dan makroskopik, digunakanlah satuan massa molar, atau di SMA itu disebutnya MR gitu ya, yaitu massa untuk 1 mol zat. Jadi kalau ada MM atom X atau MR atom X, itu sama dengan massa X, massa dari 6,02 kali 10 pangkat 23 atom X. Contoh, kalau kita punya 1 mol atom C, itu setara dengan massa dari 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C itu sama dengan 12 gram, gitu ya. Jadi kan 1 mol C itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C. Nah, kalau kita punya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C, kita timbang tuh semuanya, massa totalnya itu 12 gram. Gitu. Sama halnya kalau kita punya 1 mol CO2. 1 mol CO2 kan itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul CO2. Jadi kalau kita punya semua kalau kita punya 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul CO2, kita timbang, itu nanti masanya 44 gram. Jadi 1 mol CO2 masanya 44 gram. 1 mol karbon masanya 12 gram, gitu ya. Kayak gitu. Jadi bisa kita hubungkan, jadi bisa kita buat hubungan rumusnya gitu ya. Rumusnya adalah massa atom itu sama dengan mol atom, massa atom X sama dengan mol atom X dikali massa atom X dikali AR atom X, gitu ya. Nah, sama halnya kalau kita punya molekul. Jadi massa molekul X sama dengan mol molekul X dikali MM. Kalau kalian biasanya MR ya, ya udah kita pakai MR ya. MRX kayak gitu. Atau kalau di buku-buku, massa sama dengan N dikali AR atau MR. Kayak gitu. Gitu ya. Kemudian hubungan mol dengan tetapan Avogadro adalah seperti ini ya. Ini kita tuliskan di slide sebelumnya. Nah, jadi
Nah, jumlah molekul, jumlah atom atau molekul atau partikel itu sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Gitu ya rumusnya ya. Nah, ini yang perlu kalian ingat nih. Oke. Contoh penggunaan massa molar itu seperti ini. Bila diperlukan 0,168 mol kalsium fosfat, berapa gram zat tersebut harus ditimbang? Nah, yang ditanya itu masanya kan. Kita tahu mol ditanya massa. Berarti kita harus hitung dulu nih MR dari kalsium fosfat. Menghitung MR itu merupakan penjumlahan dari AR setiap atom. Jadi MR Ca3PO4 2 kali itu sama dengan jumlah Ca dikali ArCa ditambah jumlah P dikali ArP ditambah jumlah O dikali ArO. Gitu ya. Oke, nah itu cara menghitung MR ya. Jadi MR itu adalah penjumlahan dari tiap AR atom penyusunnya dikalikan jumlahnya masing-masing. Oke. Nah, kita hitung tuh MR kalsium fosfat nanti dapatnya 310,18 gram kalsium fosfat. Oke, kita udah tahu MR, udah tahu mol. Berarti kita tinggal hitung massa kan? Berarti massa kalsium fosfat sama dengan molnya dikali MR-nya. Oh, udah deh. Molnya 0,168, MR-nya 310,18 gram per mol. Ya kan? Jadi hasilnya 52,11 gram. Nah, kayak gini ya. Oke. Seperti itu. Selanjutnya, kita mengubah kuantitas makroskopik. Maksudnya kuantitas makroskopik itu adalah kuantitas yang bisa kita hitung. Kuantitas yang bisa kita lihat. Yaitu massa kan. Massa itu kan kuantitas yang bisa kita timbang gitu ya. Jadi itu kita sebutnya kuantitas makroskopik. Kalau kuantitas mikroskopik itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita hitung secara langsung. Kayak jumlah atom kan nggak bisa kita hitung secara langsung. Kita nggak punya alat untuk menghitung jumlah atom kan. Tapi kita bisa menghitung massanya, kemudian massanya diubah ke jumlah atom. Makanya ini maknanya kuantitas makroskopik diubah ke mikroskopik. Oke, diketahui 85 gram perak. Yang ditanya jumlah atom peraknya berapa? Berarti kan cara jalur apa namanya pola berpikirnya adalah seperti ini. Kita punya massa, berarti kita harus ubah ke jembatan dulu nih. Jembatannya apa? Ya mol. Nah, dari mol baru kita ubah ke jumlah atom. Nah, pola berpikirnya seperti itu ya. Jadi kita punya massa, ubah ke mol, kemudian molnya ubah ke jumlah atom. Sudah deh. Pertama kita hitung berarti molnya dulu nih. Oke, berarti kita hitung mol Ag. Berarti kan mol Ag sama dengan massa Ag dikali ArAg. Massa Ag ada di soal 85 gram.
ARAG ada di tabel periodik ya. Kalian bisa lihat aja di tabel periodik. ARAG itu 107 ya. Ini kebalik ya. Ini harusnya 107,87. Oke. Oke. Nah, ini kita dapat sekian mol gitu ya. Udah, setelah itu kita hitung jumlah atom Ag. Jumlah atom Ag sama dengan mol Ag dikali tetapan atau bilangan Avogadro. Mol Ag-nya 85/107,87. Nah, bilangan Avogadro berapa? 6,022 kali 10 pangkat 23. Dan nanti hasilnya 4,75 dikali 10 pangkat 23 atom. Seperti itu ya. Ini kan hasilnya sama kan? Gitu ya. Kalian boleh pakai cara kakak bertahap gitu. Kita hitung mol dulu, baru kita hitung jumlah atom. Atau boleh kalian tuliskan satu baris saja nih. Kayak yang ada di slide ini ya. Kalian boleh pakai cara yang manapun. Hasil akhirnya, yang penting hasil akhirnya sama. Dan caranya itu sesuai dengan yang kita pelajari. Gitu ya. Oke, jadi contoh soal yang lain. Hitung massa dalam gram dari 1,53 kali 10 pangkat 23 satuan rumus FeCl3. Nah, ini cara ngerjainnya kebalikan dari yang tadi. Dari jumlah, jadi ini dari jumlah senyawa diubah ke mol, diubah ke massa. Oke, berarti kita langkah pertamanya di sini adalah menghitung mol dari FeCl3 itu sama dengan jumlah FeCl3 dibagi bilangan Avogadro. Jadi ini 1,53 dikali 10 pangkat 23 dibagi tepat Avogadro 6,022 dikali 10 pangkat 23. Oke. Setelah itu kita hitung massa FeCl3. Massa FeCl3 sama dengan mol FeCl3 dikali mR FeCl3. Udah deh, molnya tadi 1,53 kali 10 pangkat 23. Bilangan Avogadro-nya 0,022 kali 10 pangkat 23 dikali mR-nya. mR-nya 162,2. Oke, jadi nanti hasilnya ini 41,2 gram FeCl3. Gitu caranya. Nah, kita dapat deh hasilnya sama kan? Oke. Jadi kalian bisa 2 tahap atau 1 tahap kayak yang di slide gitu ya. Yang 1 tahap itu kalau kalian sudah paham, kalau kalian udah paham step-stepnya, kalian boleh pakai cara yang 1 tahap itu tuh, yang 1 baris langsung selesai gitu ya. Kalau belum paham, bertahap aja. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Oke, kita lanjut ke konversi mol ke mol. Rumus molekul dapat digunakan untuk menentukan jumlah atom dalam setiap senyawa. Sebagai contoh, dalam N2O5 ada 3 hubungan yang dapat disimpulkan. Di mana kalau kita punya 2 mol N, itu di dalam N2O5 terdapat 2 mol N. Oke. Jadi terdapat 2 mol N di dalam 1 mol N2O5. Terdapat 5 mol O di dalam 1 mol N2O5. Gitu ya. Kesimpulannya kalau ada 2 mol N, maka mol O-nya harus 5. Dari mana 25 itu dari mana sih dapatnya? Ini. Jadi N2O5 itu kan ada N-nya 2, O-nya 5 gitu ya. Jadi kalau kita punya 1 mol N2O5, artinya ada 2 mol N dan 5 mol O kayak gitu. Hubungan di atas dapat digunakan dalam stoikiometri ekivalensi seperti berikut. Oke. Jadi perbandingan mol N sama N2O5 adalah 2:1. Atau dibalik, perbandingan mol N2O5 dengan mol N ya 1:2 kalau dibalik gitu ya. Gitu juga perbandingan mol O dengan N2O5 ya 5:1. Sebaliknya perbandingan mol N2O5 dengan O 1:5. Perbandingan mol N dengan O 2:5. Kalau perbandingan mol O dengan N 5:2. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan dengan baik, karena ini nanti banyak banget kita gunakan pada saat kita menghitung konversi dari mol ke mol, maupun dari massa ke massa. Nah, hal ini yang harus kalian cermati dengan baik. Contohnya kayak gini. Suatu sampel diketahui mengandung 0,864 mol fosfor. Hitung jumlah kalsium fosfat dalam sampel tersebut. Nah, ini yang ditanya adalah jumlah kalsium fosfat. Dalam hal ini molnya gitu ya. Yang diketahui mol fosfornya. Maka langkah pertama yang harus kita ketahui adalah hubungan mol antara fosfor dengan mol kalsium fosfat. Dari mana taunya? Lihat, di dalam kalsium fosfat, fosfornya ada 2. Artinya, kalau kita punya 1 mol kalsium fosfat, di situ ada 2 mol fosfor. Sehingga jumlah kalsium fosfat atau mol kalsium fosfat, atau kalau kakak tulisin kayak gini dulu ya. Jadi mol kalsium fosfat perbandingan mol kalsium fosfat dengan mol fosfor adalah 1:2 gitu ya. Nah, berarti mol kalsium fosfat sama dengan mol fosfor dikali setengah. Mol fosfornya 0,864 dikali setengah. Jadi hasilnya 0,432 mol. Kayak gitu caranya. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kayaknya hari ini kita udah habis ya waktunya. Nanti rekamannya kalian bisa minta ke panitia ya. Nanti minta ke EduScience-nya, nanti kalian kirimkan ke EduScience. Nanti catatannya kalian kirim ke EduScience juga. Kalau gitu kita lanjut lagi minggu depan untuk lanjutan stoikiometri, materi lanjutannya, kemudian masuk ke reaksi dan latihan-latihan soal setingkat olimpiadenya. Oke, terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.